Welcome to channel Cik Gurita. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi belajar pemrograman Python untuk pemula part 5. Pada part 5 ini materi kita adalah materi percabangan pada Python. Nah, percabangan itu apa? Percabangan adalah struktur program yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, dalam Python ini akan menjalankan kode tertentu jika kondisi bernilai benar atau true dan menjalankan kode lain jika salah atau false. Nah, operator perbandingan yang sering digunakan yaitu operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan kurang sama dengan. Nah, percabangan yang kita pelajari yang pertama yaitu percabangan if. Percabangan if itu digunakan jika hanya ada satu kondisi terpenuhi. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu misalkan kita memiliki nilai lebih besar sama dengan 80. Jadi kita masukin perintahnya if nilai lebih besar sama dengan 75.2 maka lulus. Maka hasilnya akan kalau kita masukin 75, 80 maka hasilnya akan menampilkan nilai lulus. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya pada Python? Ya, kita buka Google Colabs. Yang pertama kita pilih kode, kasih percabangan if, ya, digunakan jika hanya satu kondisi terpenuhi. Ya, contohnya nilai sama dengan 80. Jadi, if nilai lebih besar sama dengan 75.2, maka print lulus. Ya, sekarang kita jalankan. Maka sekarang kita jadi if nilai ya, if nilai kita jalankan maka keterangannya lulus. Kalau kita masukkan 75 keterangannya akan lulus. Kalau kita masukkan di bawah angka 75 maka dia tidak akan berjalan karena ini hanya satu kondisi, jika satu kondisi terpenuhi. Sekarang kita coba percabangan if else ya. Sekarang kita masuk ke percabangan if else ya. Percabangan if else ini digunakan jika ada dua kemungkinan. Digunakan jika ada dua kemungkinan keputusan. Jadi contohnya nilai sama dengan 80. Kemudian perintahnya if nilai lebih besar sama dengan 80, maka print lulus. Else, maka print lulus. Jika tidak, maka print. Jika tidak, maka print tidak lulus. Sekarang kita jalankan. Ya, line 5. Print. If nilai lebih besar sama dengan 80, print lulus. Nah, kurang ini ya. Kurang titik 2. Ya, jika nilai ini nilainya jika nilai sama dengan 80 maka dia akan mencetak lulus. Jika nilainya di bawah, ini lebih besar dari 80 ya, nilai sama dengan 80, ini kita coba nilai. Kalau kita dikasih nilainya di atas 80 maka lulus, kalau di bawah 80 maka keterangannya akan tidak lulus.
Ini percabangan if else ya. If else digunakan jika ada dua kemungkinan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke percabangan if elif ya. Percabangan if elif else ya, yaitu jika ada lebih dari dua kondisi ya. Kita coba. Percabangan if elif else, yaitu digunakan jika ada dua kondisi. Jika lebih dari dua kondisi. Nah, contohnya misalkan kita buat nilai sama dengan 80. Kemudian perintah pertama, if nilai lebih besar sama dengan 90, maka print predikat A. Kemudian kita copy saja biar cepat. Ya, if nilai lebih besar sama dengan 80, maka predikatnya B. Elif nilai ya, bukan if ya. Kita kasih perintah elif nilai. Kemudian kita copy saja. Elif nilai jika lebih besar dari 70, maka predikatnya C. Kemudian else ya, else jika tidak, print predikat D. Ya, sekarang kita coba jalankan. Nah, nilai sama dengan 80. Jika nilai lebih besar dari 90, predikatnya A. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, predikatnya B. Nah, ini nilainya 80, maka predikatnya B. Bagaimana kalau nilainya 95? Maka predikatnya akan A. Kalau di bawah 75, kita coba di bawah 60, kita coba 60, predikatnya D ya, di bawah. Predikat C kalau di bawah 70, itu predikatnya itu lebih besar sama dengan 70, kalau di bawah itu maka predikatnya akan D. Ya. Sekarang kita lanjut dengan setelah percabangan if else, kita lanjut dengan percabangan dengan input ya. Kita tambah coding, kita percabangan dengan input, yaitu sering disebut dengan percabangan dengan dikombinasi ya, percabangan kombinasi input. Nah, contohnya misal kita coba umur sama dengan integer, input, masukkan umur. Masukkan umur, kemudian kita masukkan percabangannya. If umur lebih besar sama dengan 17, maka cetak print boleh membuat KTP. Jika tidak, else, maka print belum
belum boleh membuat KTP. Ya, sekarang kita coba jalankan. Masukkan umurnya berapa? Misalkan kita masukkan umurnya 17. Ini lebih besar sama dengan ya. Kita ulangin ya. Lebih besar sama dengan 17. Maka belum boleh membuat KTP karena lebih besar atau sama dengan 17. Nah, kalau kita misalkan masukkan umurnya di bawah 17, maka hasilnya belum boleh membuat KTP. Itu percabangan dengan input. Sekarang kita coba percabangan bersarang ya. Percabangan bersarang. Bersarang atau sering kita kenal dengan nested if. Nested if. Percabangan bersarang. Itu digunakan itu artinya adalah percabangan dalam percabangan. Contohnya gimana? Contohnya misalkan nilai sama dengan 85. Kemudian kehadiran sama dengan 90. Kita masuk di sini perintahnya if nilai lebih besar sama dengan 75, maka terus kedua lagi if kehadiran lebih besar sama dengan 80, maka print, kita cetak ya, print naik kelas. Kalau nilainya 75, kehadirannya lebih besar 80, maka dia naik kelas. Nah, jika tidak, nah kita coba jika tidak, maka print tidak naik kelas karena kehadiran. Ya. Kemudian else yang terakhir, else print tidak naik kelas karena nilai. Tidak naik kelas karena nilai. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nilai sama dengan 85, keadaan sama dengan 90. Jika nilai lebih besar 75, maka dan keadaan lebih besar dari 80, maka dia naik kelas. Seharusnya ini akan hasilnya adalah naik kelas karena dia kehadirannya lebih dari 75 dan nilainya lebih dari 75 dan keadaan lebih dari 90. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilainya kurang dari 75, 74, kemudian kehadirannya 90, maka apa yang dihasilkan? Tidak naik kelas karena nilai. Ya, salah satu kondisi tidak terpenuhi. Nah, kalau misalkan kita keduanya di bawah, kehadirannya kurang dari 80, nilai kurang dari 75, maka hasilnya tidak naik kelas karena nilai kehadiran 79. Kehadiran lebih besar sama dengan, nah kita coba kehadirannya 50. Nah, dia akan membaca tetap tidak naik kelas karena nilai, ya. Berarti keduanya tetap sama. Nah, kalau misalkan kita masuk nilainya 76 dan kehadirannya di bawah 80, maka tidak naik kelas karena kehadiran.
Ya, ini adalah materi percabangan yang kita pelajari, percabangan if yang digunakan jika hanya satu kondisi terpenuhi, kemudian digunakan. Kemudian percabangan if else digunakan jika ada dua kemungkinan keputusan. Percabangan if else digunakan jika lebih dari dua kondisi, dan percabangan dengan input. Dan terakhir percabangan bersarang, percabangan dalam percabangan. Ya, demikian materi kita pada hari ini, pada pertemuan 45 ini tentang percabangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pembelajar pemrograman Python untuk pemula di part 6 tentang ulangan. Ya, saya akhiri dengan see you again.